DPR yang harusnya jadi wakil kita ternyata memegang kepentingan atasnya, terus kita punya peluang apa coba? DPR ternyata bukan kita, pemerintah juga bukan kita. Gue tuh udah masuk umur di mana akhirnya gue melihat teman-teman gue masuk politik. Sebelumnya enggak kan, gue 31 tahun ini. Dari beberapa tahun lalu lah gue udah mulai ngelihat gitu. Pinter-pinter orang-orang ini. Jadi bego bang pas masuk. Serius. Jadi bego. Kayak gue ngelihat misalnya kayak dia ngomong apa di media atau kayak dia nulis apa gitu di media sosial yang kayak, lu dulu kuliah pinter banget men, jangan kan kuliah deh, lu lulus kuliah masih ngobrol sama gue pun, lu dulu pinter banget gitu. Kayak there is no reason lu ngomong sebodoh ini menurut gue, kecuali memang ada sesuatu yang mau nggak mau ngebikin lu ngomong sebodoh itu gitu. Dan ya buat gue fair untuk gue mikir setelah melihat itu sendiri, karena dan gue kenal orang-orang ya, kalau sistemnya udah rotten to the core aja, bisa ngebikin orang gue pinter banget ngomong bego dan mau nggak mau play along sama kebodohan itu sampai 2-3 interview selanjutnya. Ya gue juga ngelihat hal yang sama. Gue bahkan ngelihat yang kayak gitu terjadi satu partai. I'm looking at you, PSI. Karena the way waktu itu gue pernah ngundang Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo di sini, ponakannya Prabowo. Terus dia selalu mengulang frasa yang sama. Frasanya adalah, mau lu terima mau lu enggak, emang begini cara bermainnya. Mau lu terima atau enggak, emang gini Ji cara bermainnya. Dia ngomong tidak dalam niat untuk menyerang, dia ngomong dalam niat untuk bilang, kalau lu mau melakukan sesuatu, ya mau nggak mau harus dalam koridor ini, karena nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Orang penguasa keputusan politik adalah pimpinan partai. Bambang Pacul udah paling jujur tuh, itu pernyataan paling jujur seorang anggota DPR tuh. Pada Korea ini nurut sama atasnya. Jadi kan kalau misalnya kita tahu DPR yang harusnya jadi wakil kita ternyata memegang kepentingan atasnya, terus kita punya peluang apa coba? DPR ternyata bukan kita, pemerintah juga bukan kita. Kayak balik ke ngomongin partai yang tadi, mereka tuh pernah nggak sih ngerespon tiap kali ada sesuatu yang mereka pernah post di internet terus di retweet atau di quote sama warga? Nggak pernah ya sama sekali? Nggak pernah. Satu pun? Nggak yakin sih gua. Ada SOP-nya nggak feeling lu? Yang kayak suatu hari mereka dikumpulin di satu ruangan. Oke guys, kayak tweet dari tahun 2000 berapa belas ke belakang, nggak boleh kita engage gitu. Nggak tahu gue. Gue rasa sih nggak tahu ya. Kayaknya sih mereka nggak se-organize yang kita pikir deh. It turns out they're just ants. Terus gitu mereka punya ratu. Yeah, everything goes kayak zombie gitu. Yaudah gue ngikut aja gitu. Makanya orang-orang yang tadinya happy banget atau berapi-api banget menjadi politisi, pas kesana tuh semangat itu hilang gitu. Gue pernah ngeliat teman-teman gue udah nggak sama gitu air mukanya. Jadi makanya mungkin peluangnya emang bukan mengubah di ranah politik, tapi di ranah sipil. This is where your art comes to play.